Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadlatul kharamun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menguatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Hilyatul Awliya, Syekh Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Karena hakikatnya nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Jadi kalau kita hari ini dikasih nikmat sehat, tapi kesehatan itu tidak gunakan di dalam rangka melakukan ketaatan, maka kelak tentu dia akan dilakukan di dalam rangka ketidaktaatan kepada Allah. Dan oleh karenanya bisa jadi di antara ketidaktaatan itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur itu juga adalah ketika dimaknai asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Karena ketika kita diberikan fasilitas oleh perusahaan, katakan kendaraan roda 4 begitu, maka niscaya kita akan tanya, ini dikasih mobil buat apa? Ketika dikatakan, oh ini buat memeriksa daripada layanan yang didapatkan oleh para customer di wilayah Jakarta Selatan, kemudian kita gunakan itu, maka itu artinya syukur. Artinya menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Tapi kalau kemudian kita dikasih kendaraan roda 4 dari perusahaan, dipakainya hanya untuk jalan-jalan, muter-muter aja tanpa ada sebuah kontribusi ataupun pemenuhan tanggung jawab kepada perusahaan, maka ini bisa disebut sebagai diantara kekufuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya syukur ini direfleksikan di dalam 3 tempat menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah di dalam kecintaan pada hati setiap hamba, yakni dengan apa? Khudu'an wastikana. Hatinya itu merasakan ketundukan dan ketenangan saat ia mendapatkan nikmat dari Allah. Tunduk maksudnya nggak tinggi hati, bahwa apapun pencapaian kesuksesan kita hari ini bukan semata karena hebatnya kita, tapi karena ada kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita sehingga kita bisa mencapai itu. Sehingga kita akan merasa tunduk, bukan merasa tinggi. Dan di sisi yang lain akan muncul ketenangan. Karena sekecil apapun hari ini kita bisa merasakan nikmat, itu adalah pemberian Allah. Dan Nabi mengingatkan, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Bahkan termasuk hari ini, Masya Allah, sudahlah di luar hujan, ya, suasana masjid kita begitu sejuk, apalagi kelihatan ini penyampaiannya mendayu-dayu. Kira-kira diucapkan salam, dijawab salam, atau baca doa tidur kira-kira. Makanya perlu bil lisan,
Tidak berhenti sampai di hati. Lisan kita itu akan banyak sana'an wa'tirafan, banyak memuji Allah dan mengakui bahwa semua yang hari ini kita miliki itu dari Allah. Sebagaimana ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi. Kalau banyak ngucap, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau melihat yang ia sukai, maka Rasul akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ketika melihat yang tidak disukai, maka Rasul akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi everything is beautiful when you are grateful. Segala sesuatunya itu akan menjadi indah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu bukan hanya saja bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk pujian kita kepada Allah, tapi men-switch kondisi yang hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja kita alami menjadi lebih positif. Makanya tadi kalau kita setiap ketemu saya selalu tanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Walaupun mungkin di antara kabar Bapak Ibu ada yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang sedang diuji dengan kondisi sakit, mungkin ada urusan hutang yang belum selesai, ada hubungan yang sedang tidak terbangun harmonis dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan aktivitas di perusahaan. Tapi begitu kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu men-switch hal-hal negatif itu. Alhamdulillah masih dikasih hidup, alhamdulillah masih dikasih keluarga, alhamdulillah masih dikasih nikmat sama Allah. Maka kemudian itu direfleksikan dengan apa? Wabil jawari, dengan anggota badan, yakni dengan ta'atan wa inqiyadan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Maka kita hari ini mau capek-capek melakukan ibadah bukan serta-merta kewajiban, tapi adalah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi sempat dikomplain oleh istri beliau, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, lantaran sholat malamnya begitu panjang dan kakinya itu bengkak karena lamanya berdiri. Tapi begitu dijawab oleh Nabi, afala akunu abdan syakura, apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi orang-orang yang bersyukur itu dia akan menggunakan episode kehidupannya itu lebih baik daripada yang sudah lalu, dan yang akan datang dia jelang dengan proyeksi kebaikan yang lebih baik daripada hari ini. Karena inilah ciri di antara orang-orang yang beruntung. Kalau kita hari ini sama dengan kemarin, artinya kita rugi. Yang lebih bahaya lagi, celakanya lagi, kalau hari ini kita lebih buruk daripada kemarin. Dan bagi kita, tahun baru Muharram 1445 Hijriah ini sudah banyak yang bahas. Peringatan-peringatan dilakukan di banyak tempat, di masjid, lingkungan perumahan, di perkantoran. Karena hakikatnya bagi kita sebetulnya mau tahun baru, mau tahun lama nggak terlalu jauh berbeda. Tapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana mensikapi anugerah kesempatan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan bagus amal solehnya. Maka setidaknya kalau kita boleh melakukan apa yang kita sebut dengan stop and think, maka kita muhasabah. 1444 Hijriah kemarin, apa yang sudah kita capai, apa yang belum bisa dicapai, apa kendala yang menyebabkan itu kemudian kita nggak tercapai. Dan setelah itu kita akan mempersiapkan, menyongsong waktu yang akan datang dengan lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan melakukan resolusi, dengan melakukan proyeksi apa yang akan kita planning di dalam 1 tahun ke depan. Karena ini adalah ciri di antara orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana insya Allah sudah Bapak Ibu hafal dan ketahui daripada surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap kalian melihat.
Kalau bahasa kita melihat itu melihat ke depan, ya, melihat sesuatu yang itu belum terjadi. Maksudnya apa? Memproyeksikan, merencanakan apa yang akan kita bawa pada hari di mana kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasanya, perhatikan apa yang akan kalian siapkan untuk hari esok. Karena hari ini kan cuman ada 3. Ya, hari yang sudah berlalu, hari ini, dan hari yang akan datang. Nah, kalau yang sudah lalu, ya alam ruh, alam rahim, ini kita semua sudah lewat. Hari ini ya kita ada di dunia ini. Sementara apa yang kita sebut hari yang akan datang, di antaranya ya hari pada saat kita berada di alam barzakh, dan kelak kita berada di yaumul mahsyar sebelum kita berada di dalam akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci dari semua itu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Karena memang nanti pada saat kita akan pulang kembali kepada Allah, bukan semata-mata harta yang kita banggakan yang nanti itu akan menyelamatkan kita, atau juga mungkin anak-anak dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi hakikatnya yang akan kita bawa pulang kepada Allah adalah bekal ketakwaan kita kepadanya. Di dalam ayat lain disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya bekal yang terbaik untuk kita bawa pulang nanti ke kampung akhirat itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di titik inilah bagi orang yang bertakwa, dia mensikapi pergantian hari, perubahan bulan, minggu, tahun, itu tentunya adalah dengan semangat untuk bisa lebih baik, untuk bisa bertransformasi, menggapai kesuksesan. Karena setiap kita pengen di dalam akhir kehidupan kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses. Dan apa ukuran seseorang itu dikatakan sukses, Bapak Ibu? Ali Imran ayat 185. Ini selalu diulang-ulang karena memang rumusnya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Jadi ukuran kita berhasil itu bukan semata-mata saat di dunia banyak follower kita di media sosial, banyak harta dan aset kita yang tersebar di mana-mana. Tapi kalau kita ternyata pada kehidupan akhirat tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah, maka bukan tidak mungkin ini adalah di antara kerugian yang paling nyata, musibah yang paling besar. Makanya kalau bicara dengan demikian, lalu apakah kita masuk surga itu dengan melakukan amaliyah semata-mata, Bapak Ibu? Apakah kita masuk surga gara-gara amal kita, Bapak Ibu? Gara-gara ibadah kita? Ya, karena Nabi mengatakan tidaklah karena amal seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wala ana, begitupun saya, illa bi rahmatin minallah, kecuali saya masuk surga itu gara-gara karena rahmatnya Allah. Nah, terus apa korelasinya? Kalau gitu Ustaz, apakah kita nggak perlu ibadah dan amal soleh supaya yang penting kita kejar rahmat Allah saja? Ya enggak. Korelasinya apa? Kita melakukan ibadah dan amal soleh hakikatnya bukan semata untuk ngejar surga, tapi ibadah dan amal soleh yang kita lakukan adalah di dalam rangka mengundang hadirnya rahmat Allah di dalam hidup kita. Kalau sudah Allah kasih rahmat, maka inilah yang akan menyebabkan kita dengan izin Allah berada di dalam surganya. Tinggal bagaimana upaya kita bisa menggapai rahmat Allah ini, bisa jadi orang yang berhasil. Karena setiap kita pengen bertransformasi lebih baik, bukan sekedar berubah. Karena kalau berubah, itu bisa saja seseorang berubah tidak menjadi lebih baik. Tapi kalau bertransformasi, itu pasti berubah dalam kondisi yang sebelumnya tidak begitu baik menjadi kondisi yang lebih baik. Dan diantaranya kita mendapati rumus trilogy of successful life.
itu adalah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Maka sekali lagi, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan kalau sudah dapat rahmat Allah itu ya pasti dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini senada dengan Quran surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka dari dua ayat ini kita merumuskan resolusi kita di awal tahun ini adalah bagaimana menghadirkan successful hijrah spirit berdasarkan dua ayat ini. Yaitu apa? Yang pertama adalah al-iman. Karena iman adalah kunci dari segalanya. Iman adalah merupakan pengejawantahan dari total komitmen kita kepada Allah. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia pada siapa orang yang Allah cinta maupun tidak. Makanya kalau kita lihat, kalau ada yang bilang, Ustadz kenapa ada orang yang gak sholat, ada orang yang bahkan dia gak beriman sama Allah, tapi kok rezekinya itu berlimpah ruah. Ya karena ini diantara ar-Rahmannya Allah. Allah memberikan semuanya. Allah bahasanya memberikan kasihnya kepada semua makhluk. Tapi yang menarik, Allah juga punya asma ar-Rahim, yang artinya adalah Maha Penyayang. Artinya apa? Bahwa kalau semua orang dikasih, tapi tidak semua yang dikasih, itu pasti disayang. Karena bahasanya ar-Rahim ini selected people, the chosen, orang-orang yang terpilih. Di antaranya siapa? Orang-orang beriman. Dan ketika bahasanya orang yang kemudian disayang oleh Allah, maka pasti dia akan dikasih sama Allah. Tapi kalaupun dia belum dikasih, karena itu lagi disayang sama Allah. Maksudnya gimana? Ya kalau kita bahasakan, semua yang dikasih belum tentu disayang, betul nggak? Bapak Ibu keluar dari sebuah minimarket, kemudian akan ada yang parkirin kendaraan kita, terus kita kasih, apakah kita sayang sama tukang parkir? Kan enggak, betul ya? Tapi kalau yang kemudian bahasanya, tapi kalau dia nggak dikasih tapi disayang gimana? Oh mudah. Seorang ibu ketika didatangi anaknya, Umi pengen dong makan permen atau minum es, padahal anak ini lagi batuk pilek. Terus kata bundanya bilang gini, nah mohon maaf Umi belum bisa ngasih. Nah respon si anak gimana? Bisa jadi nangis kan? Tapi ketika nggak dikasih itu, apakah motifnya karena pelit Bapak Ibu? Seorang ibu nggak ngasih? Ya, tapi karena apa? Karena sayang. Maka kalau hari ini kita minta kepada Allah, tapi kok ternyata ya Allah saya udah minta bertahun-tahun tapi kok belum dikasih ya? Hati-hati, jangan sampai kita menuduh Allah itu nggak peduli sama kita. Karena hakikatnya semua yang ada di semesta ini diatur, dikendalikan oleh Allah. Everything controlled by Allah. Jadi kalau semuanya dikendalikan sama Allah dan kita merasakan pengaturan Allah itu di dalam hidup kita,
Maka para ulama mengatakan bukan nggak mungkin. Dia akan mudah meneteskan air mata karena merasakan bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, iman adalah kunci. Maka di dalam ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud tadi, lanjutannya apa? Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Dan sedangkan iman itu hanya diberikan hanya kepada siapa yang Allah cinta saja. Dan memang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Maka kalau kita sadar bahwa kunci keimanan ini mahal harganya Bapak Ibu. Iman ini kalau dalam penggalan nasyid itu tidak diwarisi dari orang tua yang bertakwa, ayah yang bertakwa. Karena ada ayah yang soleh, ibu yang soleha, tapi anaknya salah, ada nggak Bapak? Bahkan bukan sekedar salah, bahkan bisa jadi fitnah, bahkan bisa jadi aduan musuh. Nah, kita berlindung kepada Allah. Hari ini fitnah itu begitu luar biasa. Hari ini fitnah itu begitu luar biasa. Maka kalau kita nggak muatin iman di dalam kondisi fitnah ini, maka kita akan kebawa arus. Kita akan masuk angin, gampang disusupi dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian memisahkan atau mencerai-beraikan urusan-urusan kita dengan Allah, dengan urusan-urusan dengan yang lebih remeh. Nah, saya gini, Allah kerja-kerja aja, nggak usah sibuk ikut ngaji, mendingan juga tidur siang, biar nanti lebih produktif. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada yang tidur satu juga, kecuali yang ada di pojokan dan di belakang dia. Tapi pun kalau tidur di majelis itu masih lebih baik daripada dia sampai, mohon maaf, tidur di atas habis minum minuman keras. Maka ini apa? Nikmat iman itu nikmat keterpilihan Bapak Ibu. Karena segala sumber di dalam hidup kita. Kalau hari ini, mohon maaf, ini kalau saya tanya, dalam hidup ada nggak yang lagi sedang mengalami kondisi kejenuhan? Lagi bosen hidupnya. Ya kerja gitu-gitu aja, naiknya juga nggak naik-naik amat ya. Yang ada kerjaan makin banyak, tapi salary nggak makin banyak. Akhirnya muncul kejenuhan. Melakukan segala sesuatunya itu hanya sifatnya repetitif, pengulangan. Dan kalau ini sudah terjadi, bukan nggak mungkin, bisa jadi dia gelisah hidupnya. Dan orang yang hari ini makin kesini ini makin banyak orang yang hidupnya gelisah, Bapak Ibu. Nggak tahu jalan hidupnya, sehingga dia memilih jalan-jalan yang tidak benar. Maka itu disebut dengan deviations. Terjadi penyimpangan, minimal unproductive. Jadi ketika dia dapat di kondisi yang tidak ia inginkan, ya ngapain saya kerja maksimal, kerja saya bener nggak bener, gaji bodoh aja. Saya ini kerja sesuai gaji. Maka kalau orang sudah berpikirnya transaksional, maka dalam jangka panjang itu yang membuat dia sulit untuk bertumbuh. Dia hanya di situ-situ aja. Dan akhirnya apa? Zalim. Pengen mencari, oh ya kalau gitu jangan pakai jalan bener lah. Kalau jalan bener ini kapan kayanya? Maka akhirnya apa? Potong kompas, nggak peduli halal haram, markup, korup, dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Nggak berkah. Nggak berkah. Makanya rezeki itu bukan tentang sekedar banyaknya, tapi rezeki kita itu berkah apa enggak. Kalau banyak tapi enggak berkah, maka yang terjadi apa? Hidup kita tetap akan dipenuhi kehampaan tadi, kejenuhan, kegelisahan. Dan efeknya apa? Hidupnya kehilangan makna. Tekanan hidup makin terasa berat. Seakan-akan kita bisa menyelesaikan semuanya. Padahal bukan itu yang kita kejar. Yang perlu kita maknai, agar kita tidak kehilangan makna, tekanan hidup kita makin bisa kita
sesuaikan dalam arti kita bisa hadapi. Kuncinya apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini bicara esensi iman di sini. Kalau sudah la ilaha illallah, hidupnya itu just fokus on Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau kemudian saya kerja bisa bagus, bukan semata karena saya pengen punya salary banyak, tapi pengen Allahnya ridho. Dan kalau sudah Allahnya ridho, maka berapapun yang kita butuhkan mudah bagi Allah. Tapi kalau kita bahasanya ngejarnya keridhaan makhluk, maka sampai kapanpun kita akan selalu dipenuhi kekecewaan. Maka la ilaha illallah, ini yang kita bawa. Makanya bersyukur kalau kita hari ini dihadirkan di tempat bekerja kita yang Masya Allah. Karena kami bersama dengan keluarga Telkom ini, alhamdulillah sudah berapa tahun ya? Dari semenjak ada kurikulum SCM sampai kurikulumnya udah nggak ada lagi ya. Tapi para insan Telkom itu berbeda dengan, saya nggak sebutkan yang lain ya, tapi ketika kemudian di setiap Telkom manapun difasilitasi untuk upgrading iman, ngecas iman, ibarat HP Bapak Ibu. Kan HP itu, mohon maaf, kalau dia kebanyakan aplikasi, apa yang terjadi? Handphone, kalau kebanyakan aplikasi apa yang terjadi? Ngehang, betul ya? Ini sama kayak kita nggak? Kita kalau hidup kebanyakan masalah, apa yang terjadi? Ngehang Bapak Ibu. Di saat yang lain ketawa, dia nggak ketawa ya. Di saat dia yang lain ya bahasa terhibur, dia wah lagi kebanyakan mikir. Dan orang kalau sudah ngeheng itu ngomong nggak nyambung, bahkan ibadah pun nggak nyambung. Maka sekarang coba lihat, kalau handphone ngeheng, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan agar handphone kita nggak ngeheng? Apa Bapak Ibu? Di restart, cabut baterai. Di restart dulu minimal ya, matikan, hidupkan lagi ya kan. Maka begitu juga manusia. Begitu kita lagi banyak masalah, keinginan yang belum tercapai, ngeheng, apa yang harus kita lakukan? Restart. Nah, master restartnya apa? Back to Allah. Beresin lagi iman kita. Ibaratnya kayak kalau kita bawa kendaraan, mau isi bahan bakar di pom bensin kan, petugasnya bilang apa? Mulai dari nol ya Pak. Maka kalau kita hari ini lagi hektik di dalam hidup kita, overwhelmed, distress, sometimes kita perlu rehat sejenak. Untuk apa? Mengnolkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Esa. Salah satu pengajian ini, sehingga kita tahu bagaimana makna iman itu di dalam implementasi kehidupan. Dan kalau kita lihat gimana agar kita bisa dapat iman yang benar, itu banyak ya. Ada Al-Anfal ayat 2 sampai 5 ya. Ada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Tapi di antara karakter keimanan yang kita ingin munculkan agar kemudian iman ini muncul dan terjaga, karena tabiat iman itu al-yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi ngaji gini insya Allah naik, betul nggak? Begitu selesai keluar makan apalagi ngemol ya, kira-kira naik apa turun? Maka kalau kita bahasakan gimana agar jaga konsistensi iman kita, ya kita perlu lihat apakah indikator-indikator keimanan itu hidup di dalam diri kita. Salah satunya apa? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Makanya orang-orang yang beriman itu punya karakteristik ba'duhum awliya'u ba'd, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena hakikatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Bahkan Nabi meletakkan kesempurnaan iman itu di dalam rasa persaudaraan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya itu sendiri. Kalau urusan mencintai diri Bapak Ibu, kita enggak memberikan fasilitas yang paling bawah. Kita biasanya akan ngasih fasilitas yang paling bagus. Tapi kalau kita hari ini berbagi kepada yang lain, kadang-kadang ala kadar. Makanya sekarang apalagi kita berada di dalam bulan Muharram. Memang bulan Muharram ini bukan bulan hijrahnya Nabi, tapi tahun di mana Rasulullah hijrah, di bulan Rabiul Awal inilah yang disebut awal 1 tahun Hijriah. Setelah 13 tahun kenabian di kota Makkah. Dan di bulan Muharram ini ada satu tanggal yang spesial, yaitu tanggal 10 Muharram. Insyaallah jatuhnya tidak ada perdebatan, baik dari Muhammadiyah, dari NU, dari Kementerian Agama. Gak kayak kemarin Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ada yang lebaran hari ini, baru besok ada. Tapi hari ini sepakat semua 10 Muharram hari Jumat ya. Berarti hari Kamisnya tanggal 9, Sabtunya tanggal 11. Kenapa? Karena begitu Rasulullah hijrah sampai di kota Madinah, didapati di tanggal 10 itu penduduk Madinah puasa. Maka ketika itu ditanya sama Rasulullah, tanyakan kepada mereka kenapa mereka puasa. Dan ternyata di antara salah satu jawabannya, mereka berpuasa di hari ini ya Rasulullah, karena di hari inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Kata Nabi, kalau begitu kita yang lebih pantas untuk berpuasa. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Tapi begitu masuk tahun 2 Hijriah, maka Nabi SAW mendapatkan perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka agar kemudian membedakan dengan yang dilakukan daripada orang-orang di luar Islam pada saat itu, maka berpuasalah dengan menyelisihi. Tambahkan sehari sebelumnya, atau sehari setelahnya, atau keduanya. Jadi kalau kita besok insya Allah 9, 10, 11, Kamis, Jumat, Sabtu. Ustaz, kalau saya mau ngejar tanggal 10-nya doang gimana? Jangan. Karena apa? Itu berbarengan dengan hari Jumat. Kalau kita berpuasa di hari Jumat sengaja gitu, tanpa ada yang menemani, ada beberapa pendapat ulama yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena Jumat itu adalah di antara hari raya umat Islam. Maka insya Allah kita selisihi dengan apa? Berpuasalah dari hari Kamis. Dan apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah yukaffirus sanatal madiyah. Allah akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Jadi kan ada puasa Muharram dan juga ada puasa hari Arafah. Nah kalau Arafah itu yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Tapi kalau yang ini hanya setahun yang akan datang. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ada yang memaknai 10 Muharram karena di situ adalah turunnya pertolongan Allah. Nabi Adam diterima taubatnya, Nabi Nuh mendarat di Bukit Zuhdi. Kemudian Nabi Ibrahim terselamatkan dari api Namrud. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara Mesir. Dan beberapa yang lain termasuk Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun. Itu bertepatan dengan 10 Muharram. Maka ada yang menafsirkan bahwa ya di 10 Muharram ini adalah hari di mana pertolongan Allah itu begitu luar biasa.
Maka salah satu di antara kita langkah strategis mengundang pertolongan Allah dalam hidup kita, baik dalam masalah kita atau keinginan yang belum tercapai. Nabi memberikan rumusnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Maka termasuk di antaranya siapa? Orang yang kurang beruntung di sekitaran kita. Bisa jadi mereka adalah para anak-anak yatim. Kalau terlepas, kalau kemudian disebutkan sebagai lebaran yatim, ya itu silakan kalau ada yang berpendapat demikian. Tapi intinya adalah salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena Nabi menjamin, wa ana wa kafilul yatim kahatani fil jannah. Aku bersama orang yang menjamin anak yatim adalah seperti ini di surga. Kemudian Nabi menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Berarti menunjukkan apa? Kedekatan kedudukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mudah-mudahan jadi semangat ya, walaupun kita nggak harus seremonial, kita pun mau melakukan, di sekeliling kita ada, kita bantu nggak apa. Kita bisa seremonial, itu bagus. Karena intinya apa? Kalau bukan kita yang peduli kepada mereka, maka niscaya bukan tidak mungkin orang-orang di luar kita yang akan peduli kepada mereka. Dan bukan tidak mungkin iman mereka ditukar dengan keyakinan di luar Islam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sifat mukmin sejati itu diantaranya apa? Dia akan menjadi penolong, penguat bagi mukmin lainnya. Dia nggak sibuk untuk memojokkan, melecehkan, menghina, apalagi menzalimi. Tapi kalau kita lihat memang hari ini fenomenanya sedang diobok-obok. Salah satunya terkait dengan salah satu pesantren di Indramayu. Gak habis-habis. Tapi kita jangan sampai habis energi di sana. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena yang begitu mungkin hanya 1-2. Tapi pesantren yang bagus banyak. Yang mencetak para generasi ahlul Quran. Yang mereka peduli kepada masyarakat dan umat. Ya, dan berpedoman dengan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak. Dan inilah pentingnya kita ngaji. Jangan sampai kita hari ini yang ngerasa cukup dengan open source, tapi kita nggak memvalidasi informasi. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita saling menguatkan. Kalau bukan menguatkan umat dari orang-orang yang sesama keimanan, lalu dari siapa lagi? Maka kalau termasuk besok tahun 2024, ini kelihatan hawa-hawanya sudah terasa dari sekarang. Sudah ukurannya yang paling sederhana. Lihat mana yang punya imannya kelihatan. Dan insya Allah bab itu menjadi hak pilih bagi kita semua. Karena apa? Ya karena dalam model election yang ada di negeri kita, suara kiai dengan suara santri sama. Orang waras sama orang gak waras hitungannya sama. Jadi kalau hari ini kemudian yang baik diam saja, maka bukan tidak mungkin yang terjadi adalah mereka yang tentunya memiliki orientasi yang berbeda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mathalul mu'min kal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman itu seperti tubuh yang satu. Jadi kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakan. Bahkan Nabi mengecam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, saudara mukmin lainnya, maka dia bukan bagian dari golongan kaum muslimin atau mukminin itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu ketika dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau bahasa lainnya dakwah. Orang beriman itu dia akan memahami nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini semua dai sebelum jadi apapun. Dan yang namanya dakwah itu bukan berarti harus ada di depan podium atau di depan meja ini. Tapi dengan bekerja kita pencapaian prestasinya bagus, mengikuti aturan dengan baik, itu dakwah bilhal. Ketika ada ketidakbaikan kita suarakan, itu dakwah, mencegah kemungkaran. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani
fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di depan mata kita, rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa ya lisan, omongin. Tapi kalau lisan juga enggak, minimal hati kita nggak ngerasa nyaman. Yang ketiga adalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Maka ibadah ini ada yang hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dia bagus hablum minallahnya, tapi kalau hablum minannasnya bermasalah, maka pasti akan juga ada ketimpangan. Hablum minannasnya baik, hablum minallahnya tergopoh-gopoh juga akan terdampak. Maka orang beriman itu dia akan berada dalam dua sisi itu dengan sama baiknya. Dan yang terakhir, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat hanya kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bahkan siapa yang taatnya kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, maka insyaallah mereka itu berada dalam kemenangan semenang-menang. Jadi hidup ini bukan tentang bagaimana maunya kita, tapi bagaimana kita hidup mengikuti maunya Allah. Maka salah satu doa kita kan gini, ya Allah, jadikan hamba sebagaimana yang Engkau inginkan, dan jangan jadikan hamba sebagaimana yang hamba inginkan. Karena kalau kita minta sama Allah agar kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan memberikan petunjuk dan menemani kita di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita cuma pengen sebatas yang kita inginkan, dan kita mengabaikan apa yang menjadi keinginan Allah, aturan Allah, ini hidup kita yang kemudian bahasanya mengalami kebingungan. Dan kalau 4 hal ini kita lakukan Bapak Ibu, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka ini adalah rumus pertama dari successful hijrah spirit, yakni bagaimana kita punya total komitmen. Kita mulai dari keimanan, kita beresin iman kita. Kalau bahasa lainnya, getting connected to Allah. Karena musibah yang paling besar di dalam hidup itu bukan pada saat dia ditimpa sakit, kekurangan harta, atau hubungan yang tidak baik dengan ahli keluarga ataupun di dalam aktivitas bekerjanya. Karena musibah yang paling besar di dalam hidup seorang manusia adalah ketika dia jauh dari Allah. Maka iman inilah yang akan menguatkan konektivitas kita dengan Allah. Dan insya Allah 2 yang lain akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Karena alhamdulillah sudah memasuki pukul 1, dan semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Dan sepertinya tidak tanya jawab ya. Insya Allah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.